حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 56 dari pelajaran adab, masih di Al-Mustawa Salih, level yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, Ad-Darsus Salisa Asyar, pelajaran yang ke-13. Wa min adabil majlis, termasuk dari adab-adab di majlis. An Aisyah radhiyallahu anha. Abdul Fattah, Aisyah siapa? Ummu siapa Aisyah tuh? Ummu Abdillah. Baik, Ummu Abdillah. Siapa lagi? Abdurrahman. Kunyah, bukan kunyah ya. Rumahnya di mana rumahnya? Aisyah? Entah, pernah ke Yaman tak? Ya? Dia tinggal di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa majlisa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk di suatu majelis. Tayyib. Majlisan nakirah fi siyaqi syarat. Syarat mana? Syarat itu idza tufidul umum. Jadi sama saja majelis pertemuan di masjid kah, atau mungkin di rumah siapa ada pertemuan, ada sembang-sembang ini itu dan sebagainya. Aw shalla, atau beliau salat. Takallama bi kalimat. Sebenarnya ada tambahan riwayat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i dalam Al-Jami'us Shahih, au qara'al Qur'an. Jadi ada 3 tempat di situ. Duduk di majelis, atau sholat, atau membaca Al-Quran. Selesai itu semua, takallama bi kalimat, beliau berbicara dengan beberapa kalimat. Fasa'alathu Aisyatu radhiyallahu anha anil kalimat. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang kalimat-kalimat tadi. Faqal in takallama bi khair. Nabi menjawab, kalau orang tadi mengucapkan yang baik di majelis tadi, dan tentunya sholat berisi kalimat yang baik, demikian pula membaca Quran adalah apa? Sebaik-baik pembicaraan. Kana tabi'an alaihinna ila yaumil qiyamah. Maka zikir ini tadi menjadi pencetak untuk dia. Pencetak maksudnya bagaimana? Yaitu seakan-akan dia menjadi suatu catatan yang disimpan, kemudian dicop, disegel di situ. Tobik sebagai cop, sebagai segel, cetakan. Karena di masa lampau kan suatu surat itu ada copnya kan. Cop dalam artian yang terbuat dari semacam apa itu? Lilin ya Cik, itu ya, lilin. Nah, kalau lilinnya pecah menunjukkan sudah ada orang yang membuka. Tapi ini tidak rusak sama sekali sampai hari kiamat, dijaga baik-baik oleh Allah Ta'ala kalau ada kalimat tadi. Wa in takallama bi ghairi dzalik, namun jika dia berbicara yang selain itu, yaitu di majelis mungkin bicara yang keliru, yang tidak baik, ada kesalahan-kesalahan, kana kafarah, maka zikir ini sebagai kafarah untuk menutup kesalahan tadi, mengganti dengan yang baik. Apa zikirnya? Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam riwayat yang lain, subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak masalah mau pakai yang mana, boleh, tidak masalah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Memang di beberapa riwayat itu sanadnya lemah, berpenyakit, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah tatkala berdialog dengan Imam Muslim. Tetapi yang diriwayat Imam Nasa'i, hadis Aisyah, ini dia selamat. Dan ini yang dirajihkan oleh Al-Imamul Wadi'i rahimahullah di dalam Al-Jami'us Shahih.
Di antara zikir selesai majelis adalah kalimat ini, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pula selesai sholat, sama saja kita letakkan setelah salam atau mungkin setelah zikir-zikir yang lain, tak masalah. Intinya ini zikir setelah sholat. Demikian pula setelah kita membaca Al-Quran, kita baca sendiri kalimat itu, masing-masing membaca sendiri. Biasanya kalau orang-orang baca apa ya? Setelah baca Quran, baca apa mereka? Kalau orang awam itu baca apa? Iya tuh, sadaqallahul azim. Padahal Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Itu pun yang menerjemahkan pun aneh. Ada yang dengar nggak dari orang awam ketika sadaqallahul azim, mereka menerjemahkannya apa? Sadaqallahul azim. Biasanya ketika acara apa itu MTQ itu ya, musabaqah tilawatil Quran itu. Tahu-tahu penerjemahnya mengatakan apa? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagaimana al-azim diartikan dengan segala firman-Nya? Kalaupun mau ditambah, yang ada diterjemahkan lebih dulu, baru ditambah yang diperlukan. Tapi malah yang ada lafadznya tidak ditampilkan. Al-azim yaitu yang maha agung. Cuma sadaqallah yang diterjemahkan, maha benar Allah. Pasti ditambah-tambah sendiri dengan segala firman-Nya. Ya ini adalah bid'ah kata para ulama. Membiasakan setiap kali selesai baca Al-Quran malah bilang sadaqallahul azim. Tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi, membaca doa kafaratul majlis. Dan boleh jadi ini bagian dari yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, mabtada'a rajulun bid'atan illa wa nuzi'at minhu sunnatun misluha. Tidaklah seseorang membuat suatu bid'ah kecuali akan dicabut darinya sunnah yang semisal dengannya. Asar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Ismail As-Sabuni di dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Di antara hukuman membuat bid'ah, dia jadi terhalang melakukan sunnah. Sudah cinta bid'ah, rasa manisnya sunnah dicabut dari hati dia. Baik. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, nuziat minhu halawatu as-sunnah, dicabut darinya kemanisan sunnah. Yang betul adalah kita baca ini. Siapa yang sudah hafal dari anak-anak? Ya coba. Ya coba Muhammad Mukbil. Ada lagi siapa yang sudah hafal? Ismail lah, Ismail. Thayyib. Coba boleh. La ilaha illa anta. Ya ada, jangan sampai ada huruf yang hilang, khawatir nanti maknanya berubah. Baik, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Nastafidu minal hadis. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama minas sunnah, termasuk dari sunnah. Ini dikatakan sunnah qauliyah karena Nabi mengucapkan itu. Sebagian mengatakan fi'liyah karena Nabi mengerjakan itu, tak masalah. Intinya ini sunnah. Kalau tidak dilakukan tidak mengapa, tapi rugi kita dari sisi keutamaan-keutamaan yang ada itu. Antaqula qabla antaquma min majlisik. Anda mengucapkan sebelum Anda berdiri dari majelis Anda, masing-masing menyebutkan sendiri-sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada riwayat lain. Intinya hampir sama semua, tidak masalah. Kita baca at-taqwim. As-soalul awal madza taqul idzan tahaita min majlis min halqatik. Apa yang Anda ucapkan jika Anda selesai dari halqah Anda, yaitu dari majelis Anda? Tayyib, mengucapkan apa? Tayyib. Yang kedua, kenapa? Idzan tahaita, apabila engkau selesai. Baik. Kalau dzikirnya sendiri, insya Allah semua sudah paham ya artinya. Subhanaka, yaitu maha suci engkau. Allahumma, ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan memujimu.
Asyhadu alla ilaha illa anta, saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Astaghfiruka, saya memohon pengampunan kepadamu. Wa atubu ilaik, dan saya bertaubat kepadamu. Insyaallah zikir ini terkenal di kalangan Ahlus Sunnah. Kalau tak tahu kalau di orang-orang Sufiyah jarang kita dengar di masjid-masjid Sufiyah mengucapkan ini kalau orang selesai bicara. Selesai berkhutbah, selesai ceramah misalkan. Jarang bukan berarti tak ada. Yang kedua, mata taqulu doa kafaratil majlis. Bila Anda mengucapkan doa kafaratul majlis, ya Abdullah, kapan? Kapan kita membaca? Bila mana? Tatkala turun hujan kah? Tatkala mau tidur? Atau apa aja? Tatkala selesai sholat, apalagi? Apa tadi? Tadi selesai sholat, udah itu aja. Selesai sholat, pas itu yang kedua apa? Atau siapa yang ingat yang lain? Abdurrahman ya? Yang keras apa tadi? Selesai mengaji ya, yaitu selesai baca Quran. Yang ketiga apa? Selesai di majelis. Iya, selesai di majelis ilmu, selesai sembang-sembang, bicara ini itu. Kalau habis gaduh pukul-pukulan baca nggak gitu ya? Macam tak sesuai adabnya. Ya kalau habis gaduh ya salam baik-baik, afwan, saya yang salah. Enggak, saya yang salah. Ya sudah, selesai saling memaafkan. Kenapa? Baca hadis dohirnya kalau masuk dalam majelis, karena terutama di zaman salaf majelisnya rata-rata memang majelis hadis, boleh juga kalau masuk ke situ pembahasannya. Tapi kalau dohirnya habis baca hadis pasti masih duduk, nah tunggu sampai majelis selesai. Semuanya menunggu selesai dulu. Yang ketiga, hal du'a'u kafaratil majlis, apakah doa kafarah sih artinya penghapusan atau penutupan majelis, sababun lima ghufirati dzunub, menjadi sebab diampuninya dosa. Apakah doa tadi menyebabkan dosa itu diampuni, ya Halif? Apakah doa kafaratul majelis menyebabkan dosa terampuni? Tentunya dosa yang terkait dengan ketika di majelis. Iya, kalau memang ada bahasa yang tidak baik, kata-kata yang keliru, ini untuk sebagai penghapus kesalahan-kesalahan tadi, ya. Dzunub, dosa. Ini pembicara secara global ya tentunya. Apalagi ada istilah astaghfiruka. Ini dianggap bagian dari tobat. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya sudah ada tobat. Jadi walaupun dosanya dosa besar, ada harapan untuk diampuni dengan dia mengucapkan tadi. Tentunya dengan pemahaman dan keyakinan, ketulusan, kejujuran, sehingga dosa-dosa yang terbentuk di situ diampuni. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.